Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Masuk semua ya? Puasanya lancar ya hari ini ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cerpen. Kemarin kan kita sudah mengulas tentang puisi ya. Terus hari ini kita akan melanjutkan pada KD cerpen. Pada tingkat SMP, siswa dan siswi semuanya kan sudah dikasih pengetahuan cerpen itu seperti apa, kemudian ada apa saja di dalam cerpen. Nah, di sini kita akan belajar untuk menulis sebuah cerpen, artinya membuat sebuah cerpen, begitu. Nah, sebelum kita membuat sebuah cerpen, kita kan pastinya harus tahu ada apa aja sih di dalam cerpen. Mungkin pengertian cerpen, kemudian ciri-ciri cerpen, ada struktur, ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya gitu kan, kita juga harus mengetahui dulu. Terus selain itu ada satu hal yang itu sangat penting, yaitu membaca sebuah cerpen. Kita tidak akan bisa membuat sebuah cerpen tanpa kita membaca. Apa sih membaca sebuah cerpen lah gitu. Soalnya kalau kita sudah pernah membaca sebuah cerpen, kita akan tahu bagaimana sih memilih alur yang tepat, penokohan itu sebaiknya yang seperti apa, terus kita mengambil sudut pandang itu yang bagaimana yang bagus gitu. Jadi sebelum membuat, alangkah baiknya kalau kita itu membaca beberapa cerpen terlebih dahulu. Baik siswa dan siswi semuanya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada pembelajaran cerpen. Pembelajaran hari ini yaitu menulis cerpen. Ada yang tahu tentang pengertian cerpen? Ayo, ada yang tahu? Benar sekali. Cerpen yaitu teks cerita pendek atau bisa disingkat dengan cerpen. Cerpen sendiri adalah bentuk karya fiksi berupa tentang karangan manusia dan seluk-beluknya lewat tulisan pendek. Cerpen yaitu sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk bersekitaran antara setengah sampai 2 jam. Ciri-ciri cerpen, ada yang tahu? Ada berapa ciri-ciri cerpen? Nah, yang pertama, panjang karangan lebih kurang 10 halaman. Tidak memerlukan banyak waktu untuk membacanya dan akan habis dibaca sekali duduk. Yang ketiga, hanya memerlukan satu tokoh yang mengalami konflik sampai pada penyelesaian. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi tokoh relatif sederhana dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, yang kelima, beraturan tunggal dan lurus. Yang keenam, perwatakan tokoh dilukiskan sangat sederhana dan singkat dan tidak mendalam. Selanjutnya yaitu apa? Struktur teks cerpen. Ada berapa yang tahu struktur teks cerpen? Ada 6. Yang pertama, benar, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, konflik atau konflikasi. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, resolusi. Dan yang terakhir, koda. Ada yang tahu tentang abstrak itu apa? Benar sekali, yaitu gambaran awal dari cerita yang diceritakan. Selanjutnya yaitu orientasi, yaitu yang berhubungan dengan waktu, suasana, tempat cerita. Yang ketiga, komplikasi, yaitu kejadian yang dihubungkan dengan sebab dan akibat. Yang keempat, evaluasi, yaitu konflik yang terdiri pada klimaks serta mendapatkan penyelesaian dari klimaksnya. Yang kelima yaitu resolusi, yaitu pengarang menemukan solusi yang dialami. Yang keenam yaitu apa? Ada yang tahu yang keenam tentang koda?
Benar sekali, nilai dan pelajaran yang dapat diambil dari cerpen oleh si pembaca. Selanjutnya yaitu tentang apa? Tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah cerpen. Yang pertama ada tema, ada latar, ada tokoh dan penokohan, ada alur, ada apa? Ada yang tahu? Amanat, ada yang tahu lagi? Sudut pandang, benar. Terus ada apa lagi? Ada apa? Ada yang tahu? Gaya bahasa. Tentang tema yaitu suatu unsur yang dalam karya sastra yang menjadi pokok masalah atau pokok pikiran pengarang untuk mengembangkan cerita. Di latar sendiri ada 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Di latar tempat itu bisanya mengisahkan tentang tempatnya itu di mana, di kota, bisa di desa, bisa di sekolah, bisa di pasar, dan di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian waktu yaitu sebuah peristiwa yang mengisahkan tentang pagi, siang, sore, dan malam, masa kini dan masa lalu. Kemudian selanjutnya yaitu suasana. Ada sedih, ada senang, ada bahagia, ada panik, ada khawatir. Selanjutnya ada teks intrinsik dan tadi kan intrinsik, sekarang ada teks, ada unsur ekstrinsik di dalam cerpen, yaitu ada bahasa, terus tentang pengarang, menggambarkan tentang sebuah penulis-penulisnya. Kemudian ada nilai-nilai yang dapat diambil di dalam cerpen. Ada nilai politik, ada nilai sosial, ada nilai budaya, ada nilai pendidikan. Yang terakhir ada nilai yang dapat diambil di dalam sebuah cerpen tersebut di unsur ekstrinsik. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah soal untuk kalian pelajari ya. Di rumah dibuat PR soalnya. Saya memberikan sebuah soal tentang beberapa cerpen kalian amati. Kemudian kalian menentukan unsur ekstrinsik dan intrinsik di dalam cerpen tersebut. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi. Jangan lupa materinya diulas kembali ya di rumah. Karena apa? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas air. Jadi belajar sejak dini, maka kalian akan diperuntukkan di hari selanjutnya. Jangan lupa berdoa sebelum pulang. Kita baca surat Al-Fatihah ya. Al-Fatihah. Selesai. Untuk pulangnya hati-hati di jalan dan semoga kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu minggu depan dengan keadaan yang sehat. Kalian bisa menguasai materi hari ini dan kita bisa mempelajari materi selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.